Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Sabila. Saya merupakan mahasiswi semester 2 jurusan Biologi angkatan 2022. Saya tinggal di Pemalang, yaitu kota kecil di antara Pekalongan dan Tegal. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Pemalang. Kesibukan saya saat ini hanya berkaitan dengan akademik perkuliahan, sehingga saya rasa ini waktu yang tepat untuk saya menambah prioritas lain serta menjadi wadah mengembangkan diri baik secara hard skill maupun soft skill melalui gabung dalam kepanitiaan PPSM ini. Di masa perkuliahan, saya memiliki beberapa tujuan, yaitu mengasah skill public speaking, communication, dan leadership yang dapat menunjang saya untuk bisa menjadi pemimpin di dalam kepanitiaan. Dalam menunjang akan keberhasilan yang akan saya capai, alangkah baiknya saya mulai dengan analisis SWOT, yang mana nantinya akan menjadi perbaikan buat diri saya agar lebih maksimal untuk mengembangkannya. Nah, analisis SWOT tersebut diantaranya yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Poin pertama adalah strength atau kelebihan. Kelebihan soft skill yang saya miliki adalah keterampilan public speaking. Saya seseorang yang cepat berbaur dengan sesama, yang mana akan menjadi komunikasi yang baik. Saya seseorang yang mampu bekerja sama dalam tim. Ketika ada masalah, saya mampu memberi solusi bagaimana untuk mengatasinya agar jenjang yang lebih lanjut itu bisa terselesaikan dengan baik. Saya seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu sesuatu yang sangat menantang karena bekerja harus di bawah tekanan yang kaitannya dengan konsekuensinya. Saya memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan kegiatan yang sudah direncanakan. Saya juga memiliki banyak pengalaman organisasi, yaitu pernah menjadi ketua bidang kegiatan dan operasional, wakil ketua latihan dasar kepramukaan, dan masih banyak lagi. Saya lakukan dengan penuh tanggung jawab dan amanah dari awal hingga akhir. Saya sangat peduli terhadap sesama. Kenapa demikian? Karena saya pernah menjadi ketua P3K yang harus sigap siaga ketika ada orang yang sakit meminta tolong atau meminta bantuan. Saya seorang yang pantang menyerah, yakni sebelum sesuatu itu selesai, saya harus berpikir kritis untuk menghadapinya. Dan saya juga suka belajar hal yang baru karena jauh lebih tertantang. Sedangkan pada hard skill, saya mampu dalam mengoperasikan Microsoft Office, kemudian Canva, karena saya pernah menjadi staf di kegiatan musyak di MMB dan aplikasi editor lainnya. Poin kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan saya seorang yang memiliki multitasking, yaitu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan dua atau lebih sekaligus yang berakibat keteteran. Nah, cara mengatasinya dengan membuat skala prioritas pada setiap tugas, membuat jurnal atau to-do list sebagai acuan target penyelesaian. Saya juga seorang yang ketika terjadi banyak masalah, saya bingung untuk menyelesaikan masalah mana dulu yang harus saya hadapi. Maka dari itu, cara mengatasinya dengan berusaha dengan penuh effort secara maksimal dan lebih tenang agar waktu dan tenaga bisa seimbang dan masalah satu persatu akan segera terselesaikan. Kemudian poin ketiga adalah opportunity. Memiliki lingkungan yang positif, bagaimana saya menjalankan kehidupan sehari-hari, itulah saya atur strategi agar jaringan saya selalu bernilai positif dan banyak memiliki dukungan dari mana aja, baik dari keluarga maupun jaringan pertemanan yang luas. Cara saya untuk mengembangkan skill dengan mengikuti kegiatan positif agar saya terus mengembangkan skill secara produktif seperti organisasi, kepanitiaan maupun bimbingan lainnya. Terakhir ada trik secara garis besar, hambatan yang saya hadapi pada waktu yang terbatas. Maka dari itu, saya harus bisa mengoptimalkan waktu sebaik mungkin dengan pengaplikasian buru-buru agar waktu yang saya lakukan itu efisien dan efektif sehingga teratur dalam memanage waktu. Motivasi saya daftar divisi Kofas karena dengan rasa keingintahuan saya yang tinggi serta rasa ingin belajar yang tinggi, saya yakin dan cocok bergabung dalam divisi ini. Saya seseorang yang dapat belajar terus-menerus untuk mengembangkan skill dan yang mana dapat membantu kepanitiaan ini untuk mencapai visi dan misinya sehingga saya bisa berkontribusi secara aktif. Selain itu, saya memiliki skill berpikir kreatif sehingga saya yakin bisa memberikan inovasi baru di kepanitiaan ini. Motivasi lain saya memilih divisi ini karena saya ingin berpartisipasi dalam kepanitiaan PSM ini untuk mensukseskan acara tersebut. Dengan ini, saya mampu bekerja di bawah tekanan. Rasanya, saya sudah cukup mahir dalam proses belajar mengajar, di mana pengalaman sewaktu organisasi, saya mampu mengkoordinasikan dan membimbing di setiap kegiatan. Kemudian, saya juga mampu cepat tanggap, beradaptasi, dan bersosialisasi yang tinggi. Di samping itu, karena ingin menambah wawasan, koneksi, relasi baru, dan juga luas. Saya seorang individu yang berkomitmen dan selalu bertanggung jawab dengan apa yang saya kerjakan. Buktinya, saat organisasi, saya mampu menuntaskan segala amanah yang saya pegang hingga akhir. Memilih bagian staf divisi co-fasilitator PPSM UGM 2023 tersebut menjadi salah satu ketertarikan saya untuk mengabdi, berbagi sedikit ilmu yang saya latih dan yang saya miliki, serta belajar untuk memimpuk jiwa kepemimpinan, menjadikan sebuah pelajaran berharga dan pengalaman lahir dan batin yang akan selalu dikenang. Sedikit motivasi dari saya adalah beberapa hari nanti saya mengajar, seluruh hidup akan terinspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.